Bang, lu nggak kasihan sama banci-banci itu ya? Mau gimana Ya, lagi? karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan Suci Ramadan. bulan suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Jadi itu bakal terus jadi COVID itu bertularan melewati dia gitu. Iya. Emang sana maraban aing cenah. Aing maraban sia dararia. Nah, jadi kalian jangan hujat kita karena ini bulan Ramadan. Kita mau membantu pemerintah membersihkan para sampah masyarakat. Itu tadi. Rekan. Bawa. Naik. Tak kali deui. Iya. Anjing. Teras ya. Oke, sebelum gue mulai video ini, gue ingetin bahwa video ini bakal ada kata-kata kasar. Buat kalian yang gak suka kata-kata kasar, boleh tutup video ini dan nonton Limbat aja tuh yang gak pernah ngomong dan bahasa kasar ya. Jangan nonton video ini. Gue mohon izin banget di bulan-bulan ini gue ngomong kotor ya. Untuk di video kali ini aja, selebihnya gue bakal nahan. Gara-gara di video kali ini gue udah gak kuat lagi. Dan sorry gue nge-recordnya pakai kamera depan HP gue gak proper gitu kan, kayak video-video gue sebelumnya gitu kan. Dan gue gak peduli juga sama video ini. Mau viewsnya banyak kayak, mau viewsnya dikit kayak, mau kena dolar kuning kayak, mau kena dolar bebek kayak. Donald. Pasti pada kakak yang di rumah gini ngejokes gue. Ini gue begini aja gara-gara gue lagi males gitu untuk kayak proper gibah gitu. Gue cuma pengen ngebacot begini aja tanpa harus kayak setting segala macam, gara-gara ini terlalu gondok. Dan misalkan kalian kayak mau carinya kayak wah maunya settingannya bagus segala macam, kalian jangan nonton gua, kalian beli aja tuh PS5 ya kan, yang grafiknya lebih bagus segala macam. Jangan nonton gua. Jadi nggak usah pakai banyak bacot. Kemarin banyak banget yang nge-DM gua dan mention gua tentang ada salah satu YouTuber yang buat onar lagi di dunia per-YouTubean. Udah pastinya orang bodoh dan orang goblok kalau nggak mungkin gua bahas di video gua. Dia buat prank ya. Isi pranknya itu adalah dia nge-prank transpuan kalau misalkan bahasa kasarnya itu kayak banci atau bencong gitu kan. Dia ngeprank dengan memberikan sembako yang isinya itu sampah dan batu. Bayangin, isinya ripanjul dan batu. Dan gue di Instagram juga kemarin udah ngomong bahwa gue gak bakal nge-react nih orang, nge-react videonya maksudnya, dan dimasukin ke channel YouTube gue. Karena kalau misalkan gue react itu akan menambahkan exposure untuk dia. Yang gue suruh di Instagram itu untuk penonton gue suruh dia nge-report orangnya, nge-report YouTube-nya, dan nge-report videonya supaya video itu di take down. Menurut gue itu videonya udah gak layak ditonton dan menurut gue udah ngarah ke pelecehan gitu. Dan yang bikin lucunya lagi, dia adalah salah satu followers gue. Dia follow gue tapi gue gak pandang bulu dia mau followers gue kayak, mau followers siapa kayak, mau followersnya anaknya Donald Trump kayak, mau selingkuhannya siapa, gue nggak peduli. Yang penting kalau ini orang udah ngentot, gue nggak pandang bulu, gue bakal blok dia dan gue bakal blast dia dan gue bakal hajar dia sampai mampus kalau misalkan dia emang orang ngentot gitu kan. Dan gue kalau misalkan followers gue seperti ini, gue bakal malu sih, kayak ini orang nge-follow gue dan kelakuan orang ini kayak gitu. Gue malu aja punya followers kayak gitu. Gue mendingan followers gue isinya bot semua dibandingkan isinya real manusia tapi orangnya seperti dia semua. Gue gak sudi men punya followers kayak lu. Lu mendingan mati aja, mendingan lu goblok anjing, daripada lu jadi toxic buat followers gue yang pinter-pinter anjing. Dan gue suruh penonton gue untuk nge-report dia, dan pada ujungnya video dia berhasil ke take down. Itu bukan gara-gara penonton gue doang, tapi gara-gara influencer lain yang keluh kesahnya juga sama kayak gue dan ngebantu report. Terima kasih untuk kalian semua udah menghilangkan orang tol seperti ini. Videonya di take down dari YouTube gara-gara pelecehan gitu kan, udah pasti kan. Dan pertanyaannya kayak, gue kenapa sekarang lu buat videonya? Tadi kan lu bilang lu gak mau buat videonya, kenapa lu sekarang lu buat? Ya jadi kemarin gue gak mau buat gara-gara video itu masih ada. Karena kalau misalkan gue react video dia waktu dia belum di take down, itu akan menambahkan AdSense buat dia juga. Jadi kayak gue tonton video dia, gue react, gue masukin channel YouTube gue, udah pasti otomatis view dia naik kan gara-gara gue react gitu. Gue gak mau kayak gitu. Dan sedangkan sekarang videonya udah gak ada dan orangnya lagi kena panis sama warga dan sama hukum juga. Udah gak ada bedanya, gue mau react mau gak react, dia juga gak bakal ada orangnya. Soalnya dia sekarang lagi mau dimasukin penjara ya kan. Dan sekarang kan nih orang lagi kabur ya kan, lagi dicari sama polisi dan warga. Dan nih orang kabur dari rumahnya, dicari gak ada, lagi digerebek warga. Lu gue bilang kayak lu laga lu sok jagoan gitu depan kamera di YouTube gitu kan, ngerendahin orang. Giliran sekarang diciduk sama orang-orang gitu kan, sama warga yang punya otak cerdas,
lu malah kabur ya kan, lu malah kabur pakai shadow blade ya kan, ngilang aja gitu. Lu nggak tahu mata-mata kita tuh banyak, lu mau kabur kemana pun lu bakal ketahuan men. Yang sekarang pengen gue tekenin ya, proses hukum itu nggak bakal bisa berjalan kalau misalkan nggak ada satu belah pihak yang keberatan. Misalkan nih orang ngeprank terus transponnya tuh nggak apa-apa di prank seperti itu, dia pun oke aja, fine aja, itu nggak apa-apa. Lu nggak bakal masuk ke proses hukum gara-gara orang yang itu nggak keberatan untuk bercandain ya kan, bercanda kayak gitu. Beda halnya kalau misalkan lu begituin tapi itu orang nggak seneng, nah dia laporin, nah lu bisa kena hukuman gara-gara ada satu orang yang diberatkan gitu kan. Jadi hukum itu bakal berlangsung untuk lu gara-gara salah satu pihaknya keberatan. Ya kita sebagai manusia pada ujungnya kayak misalkan lu minta maaf, klarifikasi, terus lu timbun sama video-video lain, udah pasti ujungnya orang-orang bakal lupa dan maafin lu gara-gara ya udahlah, orang bakal catch up sama drama-drama baru yang masih fresh gitu dan orang bakal lupa. Kita mah fine aja untuk maafin lu, maafin oke. Cuman proses hukum menurut gua harus tetap berlanjut gara-gara ini udah pelecehan men. Lu mah nggak rendah orang-orang transpuan. Gua tau banget kalau misalkan orang-orang gini emang ngincar traffic ya kan, supaya di react sama YouTuber besar, dapat exposure. Gara-gara kalau misalkan lu mau di react sama YouTuber besar, itu antara lu bodoh, kalau nggak bodoh banget gitu kan. Nggak mungkin orang-orang pinter gitu direct sama orang gitu kan, pasti antara bodoh kalau nggak bodoh banget gitu. Dan dia tahu kayak wah kalau misalkan gue buat video bodoh, pada ujungnya gue tinggal klarifikasi aja nih, semua masalah bisa selesai. Jadi klarifikasi itu adalah tameng. Setiap video dia cepu, dia tinggal minta maaf. Sebenarnya kalau misalnya klarifikasi itu lu kayak sekali aja cukup, kayak untuk kedepannya lu tahu oh kayak gini tuh nggak boleh, lu buat video ini kayak gini tuh nggak boleh. Dia tetap aja kayak buat video kayak gitu lah. Dulu dia pernah nge-review PSK juga, kayak apa sih di pikiran lu ngentot, bisa nge-review PSK gitu kan. Gue kasih tahu ya, emang ada pekerjaan PSK, cuman PSK tuh nggak seneng sebenarnya dipanggil PSK. Kayak lu panggil PSK gitu kayak PSK segala macam, walaupun dia tahu di PSK orang nggak seneng men disebut seperti itu, walaupun emang kerjaan dia emang pekerja seks komersial gitu. Lu mesti hal-hal seperti itu lu harus lu pahamin hidup di dunia kayak gini dan lu review lagi ngentot. Itu kan ibaratnya pekerjaan PSK itu bukan pekerjaan yang harus lu banggain sih, walaupun lu nggak tahu di belakangnya itu kayak PSK ini udah berbuat apa untuk keluarganya sampai dia jadi PSK. Lu nggak boleh ngejudge itu. Dan menurut gue PSK ya yang tadi gue bilang bukannya pekerjaannya sesuatu yang harus dibanggain gitu, kayak gue PSK, gue pelacur, gue lonte. Nggak ada men yang seneng dipanggil itu. Tapi lu harus mikir kenapa dia bisa jadi PSK seperti itu ya kan. Di belakang itu kayak mungkin dia kayak menafkahin keluarganya, dia mau nggak mau harus jadi kayak begituan. Ya lu nggak ada yang tahu, lu nggak bisa ngejudge. Menurut gue ya seperti gue bilang di video-video gue sebelumnya, ya asalkan dia nggak mengganggu hidup gue, ya silahkan lu jalanin. Nah sekarang nih lu rasain nih, sekarang lu dicari warga dan lagi jadi TO polisi. Dan setahu gue dia udah ketangkap juga dan udah digebukin warga juga kan. Sekarang soalnya ada beberapa orang kayak rela ngelakuin apapun demi fame, halalin segala cara tanpa harus pedulin orang. Yang penting gimana cara gue viral, gimana cara gue bisa kedengeran di kuping-kuping YouTuber besar, supaya gue di-react gitu, supaya gue naik. Emang lu kira sekarang lu dengan cara klarifikasi lu bisa kabur segala macam? Sekarang udah ada buktinya. Sekarang nih gue ngomong sama YouTuber di luar sana ya, yang masih kayak cari sensasi dengan cara goblok ya kan, dan lu selesai sama klarifikasi. Mungkin sekarang bagi lu ini masih berhasil, tapi lu lihat sekarang contohnya kayak gini. Klarifikasi udah gak bakal pengaruh men. Lu mau klarifikasi gimana, hukum tetap berlanjut. Nah yang gue suka sekarang orang-orang seperti ini udah ada bukti konkretnya dan bukti nyatanya depan mata kita. Sosmed itu bisa mempengaruhi kita segitu gedenya, dan kita bisa dipenjara gara-gara kita bersosmed. Jadi lu mesti hati-hati bersosmed gitu. Dan gue sangat mendukung kalau misalkan ada proses hukum, kalau misalkan ada orang menyalahgunakan sosmed. Oke, jadi inti dari video ini adalah gue nggak seneng sama orang-orang seperti ini. Kenapa lu perlakuin orang seperti itu? Kayak nggak usah transpuan deh, nggak usah transpuan anjing. Maksud gue siapapun lu kasih sembako isi sampah, semua orang marah ngentot. Misalkan ya udah lu kasih aja ke orang di jalan, stranger, bukan transpon, orang biasa, netizen biasa aja gitu, lu prank isi sampah. Maksudnya apa anjing kayak gitu? Jangankan manusia deh, binatang lu kasih makan sampah gitu misalkan, seekor binatang anjing, itu lu bukan manusia juga tai, udah kasih binatang tuh sampah. Apalagi yang masih wujudnya manusia terus lu kayak gituin. Ya mungkin dia jijik gitu sama orang-orang yang transpuan, bencong, banci dan sebagainya. Gue nggak jadi masalah lu benci sama orang-orang seperti itu. Maksudnya kayak jijik gitu, bukan benci.
Tapi lu gak usah memperlakukan mereka tuh seperti sampah gitu loh. Apalagi sampai merugikan dan melecehkan dia. Menurut gue tuh udah kelewatan sih. Gue tahu kalau misalkan di agama itu dilarang untuk berubah gender. Karena banyak yang bilang kayak lu gak menghargai apa yang Tuhan kasih, lu gak seneng apa yang Tuhan kasih, jadi lu berubah gender lu segala macam. Karena pertanyaan gue, apakah dengan dia seperti itu kita perlakuin dia seperti beda dari manusia? Itu pertanyaan gue. Kalau misalkan lu tanya gue kayak, weh lu ada masalah gak sih sama orang-orang yang banci segala macam, transpuan? Jawabannya enggak, itu udah konkret jawabannya enggak. Ya menurut gue orangnya sangat-sangat bebas dan semua orang tuh punya namanya kesenangan. Kalau misalkan dia senengnya kayak kayaknya gue lebih asik nih jadi cewek segala macam, ya it's okay, hidup dia nggak ada ngaruhnya di gue. Dan satu lagi, karena job gue MC, gue sering MC segala macam dan gue MC mahal, jadi orang miskin nggak bisa nyewa gue. Bercanda. Temen-temen MC gue tuh kebanyakan gay, banci segala macam, dan gue nggak ada masalah dengan mereka. Malah mereka lebih baik daripada orang-orang seperti ini. Dan mereka menurut gue orangnya sangat loyal dan pikiran mereka malah lebih terbuka gitu. Kita bisa tukar pikiran. Menurut gue itu banyak benefitnya buat gue. Gara-gara gue bisa tahu kayak apa sih di pikiran dia, apa sih penyebabnya dia menjadi seperti ini. Dan gue menghormati setiap pilihan dia. Dan gue gak mungkin jijik kayak gitu, kecuali gue lagi abis bangun tidur terus tiba-tiba dia lagi nyepong titik gue. Nah itu gue tendang mukanya anjing, hidung dia gue masukin jembut biar tau rasa anjing. Nah itu lu boleh marah. Tapi kalau selama ini dia masih baik-baik aja dan berbuat baik ke gue, kenapa gue harus berbuat jahat ke dia? Apa untungnya buat gue? Nambah dosa, iya ya kan. Kalau misalkan ditanya, kalau misalkan kayak gitu lu mau gak we diajak ke kerumunan pertemanan banyak isinya transpuan segala macam? Ya pasti jawaban gue ya enggak. Gara-gara kenapa gue harus ke perkumpulan seperti itu kalau misalkan gue punya perkumpulan yang bisa gue cari gitu kan. Kita kan sebagai manusia bebas untuk memilih, kita punya free will. Ya kita bisa milih yang terbaik buat diri kita. Sekali lagi gue bukan untuk merendahkan orang-orang seperti itu, tapi kalau kita tuh punya hak untuk memilih, ya gue milih enggak lah gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang transpuan yang dilecehkan, banci yang dilecehkan, ya gue tuh gak bisa diam men. Kayak lu yang berurusan sama gue ngentot. Gue paling gak suka tuh kalau misalkan orang dilecehin segala macam. Gue bukannya gue sombong ya. Dulu di SMA gue pernah ada satu cewek yang dilecehin gitu kan, sama cowok gitu sama macam. Gue berantemin tuh cowok anjing. Gue soalnya nggak demen ngeliat orang dilecehin. Gara-gara lu berasa paling kuat ya kan, bisa ngelecehin orang. Ya, orang-orang yang dilecehin tuh pasti orang yang lebih tertindas dibandingkan orang yang melecehkan. Lu lawan sama orang-orang yang setara sama lu, tai. Jangan lu tindas sama orang yang gak bisa ngelawan anjing. Itu gue gak suka banget sama orang yang bener-bener gak tahu lawan mainnya. Itu gak lebih dari pengecut sih menurut gue. Nah yang gue bilang di awal, ini emang tujuan video ini sebenarnya bukan ngebahas nih orang, tapi tujuan video ini adalah ke kalian. Seperti video yang gue buat kemarin, kayak banyak bilang kayak, weh lu kasih spotlight lah ke orang-orang seperti ini kalau misalkan lu buatin video seperti ini. Sebenarnya yang kasih spotlight ini bukan gue. Gue ini cuma ngebahas orangnya aja gini, kasusnya aja gitu. Bukan gue ngedukung dia untuk ngelakuin ini, malah gue kan nge-curse dia gara-gara dia ngelakuin hal ini kan. Gue aja gak pernah subscribe dia, gak pernah ngedukung dia, dislike, report, blog malah iya gitu kan. Apalagi follow, lu jangan berharap dia di follow sama gue gara-gara kasus-kasus seperti ini anjing. Tapi malah menurut gue kalian lah yang memberikan spotlight buat mereka. Menurut gue aneh nih, banyak banget orang-orang bodoh di luar sana ya. Yang nonton ini juga pasti ada beberapa yang bodoh gitu. Kayak sebelnya main orang ini, aduh gue benci banget sama orang ini, gue report segala macam, tapi di subscribe, di follow gitu kan segala macam. Supaya ditanya kenapa lu follow, ya supaya ada berita-berita update supaya gue bisa lapor ke lu. Ya lu nggak perlu kayak gitu, lu nggak perlu lu menjadi hero untuk gue gitu. Gue juga sebenarnya tanpa bantuan lu, gue juga bisa dapetin infonya anjing gitu kan. Makanya kayak lu nggak usah kayak follow dia segala macam, itu malah menyusahkan gue gitu. Katanya kita mau memberantas orang-orang bodoh, tapi lu malah nge-support orang-orang bodoh ini. Kalau misalkan gue butuh bantuan, gue pasti ngomong di Instastory atau dimanapun, di Instagram, di YouTube, gue pasti ngomong. Tapi kalau misalkan gue gak ngomong apa-apa, ya gak butuh bantuan kalian gitu. Malah kalian dengan cara kayak gitu nge-follow dia gara-gara pengen tau updatean, dia malah makin seneng anjing di-follow sama kalian gitu. Karena gimana orang-orang di sana tuh gak getol buat video-video seperti ini kan, video-video tolol seperti ini. Mereka seneng lah, orang demand-nya tinggi, peminatnya tinggi, dan semua orang sekarang youtuber-youtuber kecil ya yang gak terkenal dan pengen terkenal ngelakuin dengan metode yang sama, ngatain orang segala macam tapi gak ada isinya, atau enggak ngelakuin prank bego segala macam dengan kelakuan-kelakuan seperti ini. Pokoknya hal-hal bego lah demi menaikkan subscribernya gitu. Karena demandnya tinggi, penontonnya banyak gitu. Kalian yang ngedukung mereka gitu. Ya nonton boleh lah, nonton oke, supaya kalian bisa lihat kasusnya. Cuman kalian gak usah dukung dia.
biarin aja subscriber segitu aja, nggak usah kalian subscribe. Ya orang-orang mau subscribe berarti emang bukan bener-bener penonton sejati gue, kalian pergi aja gitu kan. Tapi yang gue senang dari kasus ini satu sih, netizen zaman sekarang tuh udah literally open minded anjing, nggak seperti netizen zaman dulu. Dan netizen zaman sekarang tuh lebih pinter untuk memilih-milih gitu. Karena di kasus ini setelah gue lihat, lu pada ini nggak mandang dia transpuan atau banci atau bencong, tapi lu ngelihat kasus ini adalah kasus sebagai kemanusiaan. Entah dia transpuan, entah dia banci atau segala macam itu, tapi lu ngelihat hal ini udah nggak bener, kalian berani speak up gitu kan. Kalau zaman dulu kan kayak ya nggak apa-apa lah, emang banci layak untuk di kayak gituin karena emang di agama diajarkan untuk segala macam. Ya that's why kenapa gue gak percaya agama. Gue lebih percaya jiwa kemanusiaan dibandingkan agama. Gara-gara agama itu kadang-kadang kalau misalkan terlalu fanatik bisa nutup pikiran orang gitu kan. Kayak bandana AHA ya kan, dipakai di sini nutupin otak. Jadi orang-orang subscriber itu pasti tol-tol juga kan. Ya gue bangga aja sih sama netizen-netizen zaman sekarang. Apalagi wetim yang pikirannya udah maju. Gue seneng banget ngeliat kayak wah gila, sekarang netizen udah bener-bener open minded gitu, nggak close minded. Kalau dulu kan wah parah main netizen zaman dulu. Untuk terakhir kalinya gue pengen ngomong, ini orang menurut gue udah parah banget. Gara-gara di zaman sekarang lagi COVID-19, zaman corona gini, orang lagi kesusahan di luar dengan bahan pangan. Banyak orang yang udah kelaparan di luar sana gara-gara gak bisa dapat uang. Dan di orang-orang di luar sana tuh berharap ada orang-orang baik dan mulia yang punya akhlak bagus ngebantu mereka dengan kasih sembako, makanan atau bentuk apapun itu. Dan sekarang lu ngeprank dia, kasih sembako dan isinya sampah gitu kan. Lu nggak bisa mikir apa kayak ekspektasi mereka setelah dikasih sembako berupa Indomie yang bungkusnya seperti itu adalah berkah men buat mereka. Kayak gila ternyata ada orang baik. Ternyata pas sampai di rumah dibuka isinya sampah. Itu artinya ngeledek men. Bener-bener kayak ini hal-hal kayak gini nggak bisa dimaafin. Dan gue seneng banget sekarang impian gue tercapai, memperlihatkan ke orang bahwa kasus-kasus seperti ini tuh bisa dibawa secara hukum, bukan sekedar di sosial media bikin video fakta, komen dimatiin, terus klarifikasi selesai. Enggak men, sekarang sosial media ini ngambil peran penting di kehidupan kita. Udah gitu aja video dari gue. Gimana tanggapan kalian tentang video ini? Semoga ini jadi pembelajaran buat kita. Berhati-hatilah di sosmed. Udah gitu aja video dari gue. Gue tim yang paling solid di dunia, di akhirat, dan di alam semesta. Gue tim emang paling solid di dunia.